Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang pembinaan bahasa Indonesia dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, pendahuluan. Pembinaan bahasa Indonesia dalam keluarga merupakan salah satu upaya penting untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia, dan oleh karena itu sangat penting bagi setiap keluarga Indonesia untuk memastikan bahwa anggota keluarganya mampu berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembahasan. Pembinaan bahasa Indonesia dalam lingkungan keluarga memegang peranan penting. Hal ini dilakukan untuk membiasakan agar anak mampu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan tata krama yang berlaku dalam suatu masyarakat Indonesia. Orang tua memiliki peranan penting dalam pembinaan bahasa dalam lingkungan keluarga. Orang tua yang memiliki kesadaran tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam pergaulan resmi dan tidak resmi harus dapat mengupayakan berkomunikasi dalam keluarga menggunakan bahasa Indonesia. Orang tua yang berpendidikan mengetahui arti penting bahasa Indonesia. Orang tua semacam ini mudah berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dalam keluarga. Secara tidak langsung bahwa orang tua tersebut dapat memberikan arahan agar anaknya mampu berbahasa Indonesia, baik berbicara, membaca, dan menulis. Keluarga menduduki tempat terpenting bagi terbentuknya pribadi anak secara keseluruhan. Hasil pembentukan itu akan dibawa sepanjang hidupnya. Keluarga atau orang tualah yang membentuk watak, pemberi dasar keagamaan, penanaman sifat, kebiasaan, hobi, cita-cita, dan sebagainya. Masyarakat lingkungannya dan pendidikan lainnya hanya membantu dan melanjutkan apa yang diperoleh anak dalam keluarga. Dalam keluarga lah anak mendapatkan kesempatan yang banyak untuk memperoleh pengaruh perkembangannya yang diterimanya dengan jalan meniru, menurut, mengikuti, dan mengindahkan apa yang dilakukan dan dikatakan orang tuanya. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa di mana saja berada, kita lanjutkan mengenai beberapa kendala pembinaan bahasa Indonesia dalam keluarga. Kesadaran mengenai pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Yang pertama, pada umumnya masyarakat Indonesia belum menyadari arti pentingnya bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan faktor pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Yang kedua disebabkan oleh pandangan sebagian masyarakat yang berorientasi yang lebih mementingkan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa non-Melayu. Biasanya pandangan ini melekat pada masyarakat golongan ekonomi kelas atas yang ingin menyekolahkan anaknya hanya ke luar negeri, sehingga kurang mementingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan keluarga. Pada masyarakat ekonomi kelas atas, hanya ada dua bahasa yang lebih diutamakan, yaitu bahasa etnisnya dan bahasa asing. Pada masyarakat seperti ini biasanya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah internasional atau sekolah asing. Faktor ketiga, masih ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menomorduakan bahasa Indonesia. Golongan ini karena dipengaruhi oleh nuansa zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, bahasa yang lebih diutamakan adalah bahasa Belanda, sehingga masyarakat golongan ini juga lebih mengutamakan bahasa internasional. Maka dalam keluarga pun mereka sering menggunakan bahasa asing atau bahasa etnisnya. Faktor keempat, pandangan sebagian masyarakat yang menganggap sulit bahasa Indonesia. Mereka memandang bahwa bahasa Indonesia terlalu kaku dan sulit digunakan sebagai bahasa gaul. Para pemirsa, tentu harus ada langkah-langkah pembinaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pembinaan bahasa Indonesia dalam keluarga. Yang pertama, keluarga Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa bahasa Indonesia sangat penting dalam dunia pendidikan dan dunia pergaulan lainnya.
dan memiliki kesadaran bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, berbicara dengan bahasa Indonesia di rumah. Salah satu cara terbaik untuk membina bahasa Indonesia dalam keluarga adalah dengan berbicara bahasa Indonesia di rumah sehari-hari. Hal ini akan membantu anggota keluarga untuk lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, membaca buku dalam bahasa Indonesia. Banyak buku yang tersedia dalam bahasa Indonesia, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Dengan membaca buku dalam bahasa Indonesia, anggota keluarga dapat meningkatkan kosakata mereka dan memperdalam pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia. Yang keempat, menonton film dan program televisi dalam bahasa Indonesia. Menonton film dan program televisi dalam bahasa Indonesia juga dapat membantu anggota keluarga meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Selain itu, menonton film dan program televisi dalam bahasa Indonesia juga dapat membantu mereka memahami budaya Indonesia. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Penting bagi setiap anggota keluarga untuk memastikan bahwa mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Hal ini akan membantu mereka menghindari kesalahan dalam berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia. Yang keenam, menggunakan kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia juga dapat membantu mereka dalam memperbaiki bahasa mereka. Metode yang dapat digunakan. Sedikitnya ada 4 metode yang dapat digunakan. Orang tua dapat ikut serta menanamkan anak mampu berbahasa Indonesia, yaitu metode komparatif, metode tanya-jawab, metode interaktif, dan metode kepustakaan. Para pemirsa di mana saja berada, apa saja metode-metode yang tadi disebutkan? Ya, metode komparatif, karena banyaknya anak-anak Indonesia itu sebelum mempelajari bahasa Indonesia telah menguasai bahasa daerah mereka masing-masing. Maka metode komparatif dapat dipakai untuk mengajarkan bahasa Indonesia, yaitu dengan membandingkan antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Melalui bahasa daerah dapat diajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media yang digunakan adalah kamus. Kamus bahasa Indonesia dapat diperoleh di perpustakaan atau membeli di toko buku dan lain-lain. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan kamus secara daring. Anak dapat diperkenalkan makna setiap kata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Kamus berfungsi sebagai wadah menghimpun konsep-konsep budaya, sarana mengetahui makna kata, sarana mengetahui lafal dan ejaan sebuah kata, sarana untuk mengetahui asal-usul kata, dan sarana untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kata lainnya. Selain itu, perlu juga menyediakan ensiklopedia dan thesaurus. Ensiklopedia menurut KBBI adalah karya rujukan berisi keterangan atau uraian berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. Biasanya disusun menurut abjad atau tema. Thesaurus adalah yang pertama, buku referensi berupa daftar kata dengan sinonim dan antonimnya. Kedua, buku referensi berupa informasi tentang berbagai perangkat konsep atau istilah dalam berbagai bidang kehidupan atau pengetahuan. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab juga dapat digunakan dalam pembinaan bahasa Indonesia di rumah. Orang tua menanyakan tentang makna kata. Hal ini berkaitan dengan kosakata. Begitu pula pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah pelajaran dan segala kesukaan anak ditanyakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bertanya jawab semacam itu, anak akan berusaha menjawab sesuai dengan maksud pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Metode interaktif melibatkan anak untuk bergaul dengan teman sebayanya di lingkungannya. Sangat menguntungkan apabila tempat tinggal suatu keluarga berbahasa Indonesia, dialek tertentu seperti di daerah Jabodetabek, Medan, Riau, dan lain-lain. Biarkan mereka bergaul dengan lingkungan yang berbahasa Indonesia, dialek daerah tersebut, karena bahasa itu akan mengantarkan anak mampu berbahasa Indonesia. Jadi metode ini melibatkan lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal atau lingkungan lainnya yang memungkinkan anak mampu berbahasa Indonesia. Metode perpustakaan. Orang tua dapat menyediakan buku-buku bacaan berupa cerita dan karya ilmiah lainnya yang berbahasa Indonesia. Bagi anak-anak sangat menyenangi buku cerita, maka sediakanlah buku-buku cerita berbahasa Indonesia di perpustakaan keluarga. Metode ini sangat praktis untuk anak-anak usia dini, bahkan semua usia.
Para hadirin, para pemirsa di mana saja berada, baik, kita ambil kesimpulan saja, keluarga Indonesia harus membangun kesadaran bahwa bahasa Indonesia amat penting. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai bahasa persatuan. Orang tua dapat menggunakan beberapa langkah penting yang dapat memungkinkan anaknya mampu berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah dapat menggunakan beberapa metode yang dapat meningkatkan kemampuan anak untuk berbahasa Indonesia. Demikian para pemirsa di mana saja berada, para mahasiswa, apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.